Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga Anda semua dari kelas 6A sampai 6E dalam keadaan sehat walafiat. Nah, perkenalkan, nama Ustazah adalah Ustazah Nur Hafizah. Ustazah di kelas 6 ini mengampu mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Nah, Ustazah harap Anda semua dapat memahami video yang Ustazah buat ini agar nanti dapat membantu Anda dalam ujian. Nah, hari ini Ustazah akan mencoba menjelaskan tentang kabupaten dan kecamatan yang ada di Provinsi Bengkulu. Kenapa ini Ustazah jelaskan? Karena di soal-soal semester dan soal USBN, kebengkuluan atau semua informasi tentang Bengkulu itu akan tetap ada atau selalu ada. Itu biasanya di awal-awal soal atau soal 1 sampai soal keempat biasanya. Nah, sebelum memulai, mari kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anak Ustazah, kita coba dulu melihat gambar yang sudah ada, yaitu ada di sana ada gambar Benteng Marlboro yang merupakan salah satu ikon dari Provinsi Bengkulu. Nah, sebelumnya kita akan melihat dulu bagaimana sejarah dari berdirinya kota dan provinsi Bengkulu. Nah, untuk anak-anak ketahui bahwa kota Bengkulu itu lebih tua daripada provinsi Bengkulu. Nih, kita lihat kapan berdirinya kota Bengkulu. Kota Bengkulu berdiri pada tanggal 17 Maret 1719. Sedangkan provinsinya itu berdiri pada tanggal 18 November 1968. Jadi jelas ya, kota Bengkulu jauh lebih tua daripada provinsi Bengkulu. Nah, provinsi Bengkulu ini pada awalnya bergabung ke dalam provinsi Sumatera Selatan. Jadi sebelum provinsi Bengkulu berdiri, provinsi ini bergabung dalam provinsi Sumatera Selatan. Bagaimana anak-anak Ustazah? Bisa paham? Ya, Ustazah harap Anda semua bisa paham. Kita lanjut dulu. Kabupaten-kabupaten yang ada di Provinsi Bengkulu. Nah, di sini Ustazah ada peta, itu peta Provinsi Bengkulu. Di sana terlihat ada 9 kabupaten dan 1 kota yang ada di Provinsi Bengkulu. Nah, Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Tengah, dan Bengkulu Utara itu pada awalnya hanya satu, itu yang bernama Kabupaten Bengkulu Utara. Tapi lama-kelamaan Mukomuko dan Bengkulu Tengah memisahkan diri membentuk kabupaten sendiri. Sedangkan yang paling kecil itu yang berwarna merah adalah kota Bengkulu. Dan Seluma, Kaur, Bengkulu Selatan juga merupakan satu kesatuan kabupaten, yaitu Kabupaten Bengkulu Selatan. Kabupaten Kaur ini terletak paling bawah dan berbatasan langsung dengan Provinsi Lampung. Itu pembagiannya ya nak. Terus Kabupaten Kepahyang, Rejang Lebong, dan Lebong juga merupakan satu kesatuan kabupaten pada awalnya. Kemudian Kepahyang dan Lebong memisahkan diri membentuk kabupaten tersendiri. Jadi Mukomuko, Bengkulu Utara, dan Bengkulu Tengah satu kesatuan, Seluma, Kaur, dan Bengkulu Selatan satu kesatuan, Kepahyang, Rejang Lebong, dan Lebong merupakan juga satu kesatuan. Inilah kabupaten-kabupaten yang ada di Provinsi Bengkulu. Nah, Ustazah harap antum dapat berlatih di rumah menghafal letak-letak dari kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Bengkulu. Karena apa? Nanti soal-soal yang ditampilkan bukan seperti ini, tidak ada keterangannya, hanya berisi tentang peta buta. Jadi nanti Anda yang menentukan wilayah ini masuk dalam Bengkulu Utara kah atau masuk ke dalam Bengkulu Selatan. Jadi Ustazah harap Anda benar-benar paham dengan letak-letak kabupaten yang ada di Provinsi Bengkulu. Nah, kita lanjutkan. Apa sih ibu kota kabupaten? Kabupaten atau kota adalah wilayah administratif yang berada setelah provinsi.
yang dipimpin oleh seorang bupati atau wali kota. Nah, jadi bisa dikatakan juga bahwa kabupaten atau kota ini berada di bawah provinsi, tapi dia berada di atas kecamatan. Nah, apa saja ibu kota kabupaten? Seperti yang kita sudah jelaskan tadi, Muko-Muko ibu kotanya yaitu Muko-Muko. Bengkulu Utara ibu kotanya Argamakmur. Bengkulu Tengah ibu kotanya Karangtinggi. Kota Bengkulu ibu kotanya Bengkulu. Seluma ibu kotanya Tais. Lanjutkan. Yang keenam, Bengkulu Selatan ibu kotanya Manak. 7. Kaur ibu kotanya Bintuhan. Kepahyang ibu kotanya Kepahyang. Rejang Lebong ibu kotanya Curup, dan Lebong ibu kotanya Tube. Gimana anak Ustazah? Sudah paham? Kita lanjutkan. Suku atau etnis asli dari kabupaten-kabupaten yang ada di Provinsi Bengkulu, yaitu yang pertama, Muko-Muko itu sukunya aslinya yaitu suku Pekal. Sedangkan Bengkulu Utara, Kepahyang, Lebong, dan Rejang Lebong sebagian besar suku aslinya itu adalah suku Rejang. Sedangkan Bengkulu Tengah itu Rejang ditambah dengan Lembak. Kota Bengkulu yaitu suku Serawai dan suku Lembak. Sedangkan Suluma dan Bengkulu Selatan suku aslinya yaitu orang-orang Serawai. Dan Kabupaten Kaur suku aslinya yaitu suku Basemah. Nah, ini Ustazah harap antum bisa menghafalnya. Kenampakan alam dan buatan. Itu yang pertama, Pantai Waihawang yang ada di Kaur, Danau Mas di Lebong, Kebawetan di Kepahyang, Pantai Lais Bengkulu Utara, Pantai Panjang dan Benteng Maboro di Kota Bengkulu, serta Danau Tes di Lebong. Ini sedikit kenampakan alam dan buatan yang ada di kabupaten di Provinsi Bengkulu. Nah, hasil alam yang terkenal yaitu pertama batu bara, itu dihasilkan oleh Kabupaten Bengkulu Tengah. Yang kedua emas, yaitu Lebong, dan kelapa sawit itu dihasilkan oleh Kabupaten Bengkulu Utara. Gimana anak Ustazah? Bisa paham? Ya, kita lanjutkan. Kecamatan. Apa sih kecamatan? Kecamatan merupakan wilayah administratif di bawah kota yang dipimpin oleh seorang camat. Jadi camat bisa dia berada di bawah kota, tapi juga bisa berada di atas kelurahan atau gabungan dari kelurahan membentuk suatu kecamatan. Nah, di Kota Bengkulu terdapat 9 kecamatan, yaitu Ratu Agung, Ratu Samban, Gading Cempaka, Kampung Melayu, Muara Bangka Hulu, Sungai Serut, Teluk Segara, Selebar, dan Singgaran Pati. Singgaran Pati merupakan kecamatan termuda di Kota Bengkulu. Nah, itu 9 kecamatan yang ada di Kota Bengkulu. Nah, apa sih kenampakan alami dan buatan di kecamatan yang berada di Kota Bengkulu? Nah, Ratu Agung ini wilayahnya meliputi Solebar dan sekitarnya. Itu ada Karablah, itu tempat pembuangan tabot. Yang kedua itu Ratu Samban. Ratu Samban itu meliputi seperti Rumah Soekarno, Rumah Fatmawati, dan Masjid Jami. Yang ketiga ada Teluk Segara. Apa sih penampakan alam buatan yang ada di sana? Ada Benteng Maboro, Tugu Thomas Park, dan Pantai Tapak Padri. Kalau Danau Dendam itu terletak di Kecamatan Singgaran Pati. Dan satu lagi yang berada di Gading Cempaka, yaitu adanya Museum Negeri Bengkulu. Nah, bagaimana anak-anak Ustazah? Semoga Ustazah harap Ananda paham dengan yang Ustazah sampaikan, yaitu tentang kabupaten dan kecamatan yang ada di Kota Bengkulu beserta kenampakan alami dan buatan di kecamatan dan kabupaten Kota Bengkulu. Nah, ini ada tugas. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Ada 1 sampai 5.
Nanti boleh Anda kirim ke Ustazah Wapri secara pribadi. Nah, terima kasih atas perhatian Anda semua. Semoga Anda semua selalu diberi kesehatan oleh Allah sehingga kita dapat ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.